min afati dunya wal akhirah wa la tasruk waqtana za' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, siang ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajah di Masjid Raya Al-Insan yang kita hormati ini. Saya secara pribadi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak Ibu yang dengan tulus telah memilih hadir di Masjid Al-Insan siang ini. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga Allah masukkan ke dalam surga. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kurang dari 2 pekan kita umat Islam, bahkan seluruh umat manusia akan memasuki bulan agung penuh berkah. Rasul dalam hadis yang sahih berpidato di depan para sahabat di bulan Sya'ban yang akhir, di hari Senin ya, tahun kedua Hijriah di Madinah. Kata Rasulullah, ya ayuhan nas. Yang mana? Ya ayuhan nas, qad adhallakum syahrun azimun mubarakun. Hai sekalian manusia, sungguh kalian telah dinaungi oleh bulan yang agung penuh berkah. Kenapa dia katakan agung? Karena di bulan itu Allah menurunkan permulaan kitab suci Al-Quran. Di bulan itu juga Allah menurunkan Quran minal lauqil mahfud ila sama'id dunya, dari lauqil mahfud ke langit dunia. Itu sebabnya malam di mana Allah menurunkan Quran, di malam itu diberikan penghargaan yang tinggi bagi orang ibadah di malam itu. Nabi mengatakan fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan itu ada satu malam yang nilai ibadah di malam itu lebih besar dibandingkan ibadah 1000 bulan. Kalau dihitung-hitung 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau bapak dan ibu di tahun ini, di bulan Ramadan tahun ini bisa mendapatkan Lailatul Qadar, umur bapak, umur ibadah bapak, ibu diperpanjang 83 tahun 4 bulan. Sehingga masuk akal kalau kemudian Nabi Muhammad SAW menjelang wafat itu pernah sebelum dicabut rohnya nanya kepada malakal maut, ya malakal maut, kaifa hali yaumal qiyamah. Hai malakal maut, katanya, bagaimana keadaanku nanti di hari kiamat? Malaikat maut menjawab, Allah melarang nabi lain, rasul lain masuk ke surga sebelum kau dulu masuk surga. Nabi senyum. Terus Nabi tanya lagi, wa kaifa hala ummati yaumal qiyamah. Bagaimana keadaan umatku besok di hari kiamat? Kata Nabi. Dan jawabnya, Allah melarang umat lain masuk surga sebelum engkau lebih dulu, umatmu dulu masuk surga. Apa artinya? Sebelum umat Nabi Adam, sebelum umat Nabi Nuh, sebelum umat Nabi Ibrahim, sebelum umat Nabi Musa, sebelum umat Nabi Isa masuk surga, itu orang Al-Insan dulu masuk surga. Kalau Ramadan dapat Lailatul Qadar. Gimana tuh? Nalarnya gimana tuh? Anu rada gaptek nih.
Ini mestinya lah nih. Baik. Bagaimana nalarnya bisa masuk duluan ke surga? Kalau orang meninggal umur 90 tahun, sejak umur 15 tahun, orang itu setiap tahun dapat Lailatul Qadar. Apa maknanya? Umur ibadah orang itu 90 minus 15, 75 ya, kali 83 tahun 4 bulan. 6.000-an tahun. Kalau orang masuk surga karena paling banyak amalnya, paling bagus imannya, kalau gitu yang bakal masuk surga mestinya pakai nalar umat Nabi Adam, karena umurnya 1000 tahun, 900 tahun. Tapi kenapa umat Nabi Muhammad? Karena umat Nabi Muhammad dilebihkan Allah Lailatul Qadar. Kalau begitu, kalau boleh ditausiahkan, mumpung Ramadan di depan mata, rebut, amin, supaya kita dapat Lailatul Qadar. Baik. Sayang di sini nggak muncul ya. Kenapa kita disuruh puasa? Karena puasa itu ya, sudah dikenal lama, sejak zaman dulu. Orang-orang dulu juga puasa. Orang Yahudi puasa, orang Nasrani puasa. Sampai sekarang. Kenapa? Karena kemaslahatannya sangat tinggi bagi kemanusiaan. Syariat yang tidak dimansuh salah satunya adalah puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita lanjut lagi. Ini ayatnya sudah masyhur, mungkin kita tidak perlu perpanjang ya. Apa sih kelebihannya puasa? Satu, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan asyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital. Puasa itu, kata Rasulullah, seperti perisai dalam menghadapi ancaman neraka. Ka junnati ahadikum minal qital, seperti perisai kamu ketika kamu perang. Artinya, siapa orang kepengen selamat dari ancaman api neraka, ya puasa jawabannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hadis Bukhari Muslim. Man shoma yauman fi sabilillah, zahzahullahu wajhahu anin nar, bidzalikal yaum sab'ina kharifan. Siapa orang yang puasa satu hari saja, dilakukan karena Allah, Allah jauhkan orang itu dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Sab'in. Bapak bisa hitung tuh, kalau satu hari Bapak dijauhkan dari neraka 70 tahun gara-gara puasa sehari. Kalau sebulan, kalau tiap Ramadan Bapak puasa, Ibu puasa, oh bisa dipastikan orang al-insan gak bakal masuk neraka. Kalau gitu puasa penting banget. Yang kedua, inna lis-shaimi da'watun inda fitri la yujab. Sesungguhnya orang yang berpuasa ketika berbuka puasa, doanya tidak ditolak Allah. Mahal banget. Tidak setiap waktu orang diberikan kesempatan doanya mustajab. Tapi kalau Ramadan buka puasa, doa mustajab. Yang keempat, kata Nabi, inna fil jannah babun. Di surga ada sebuah pintu, katanya, yuqalu lahu ar-rayyan, diberi nama dengan sebutan ar-rayyan. La yadkhuluha illa shaimun, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang berpuasa. Kalau begitu puasa penting, mahal. Nah, supaya puasa kita sukses, ada ngaji fikihnya gitu. Kita lihat sekarang faedah puasa ya. Ini bisa panjang aja ini. Satu, secara
min jihati sihiyah kalau bahasa Arab, dari aspek fisiologis. Kalau orang puasa sehat, kata Rasul, sumu tasihu, berpuasalah kamu niscaya kamu sehat. Apa urusan sehat dengan puasa? Profesor Abu Bakar Jabir Al-Jazairi itu menguraikan, satu katanya, puasa membersihkan usus. Kalau bapak puasa, usus bersih. Dibandingkan kalau nggak puasa, makan mulu, makan minum tiap. Yang kedua, memperbagus sistem pencernaan makanan. Makanan dicerna dengan baik oleh perut besar itu kalau puasa. Kenapa? Kita memberi kesempatan kepada perut besar istirahat. Yang ketiga, sistem metabolisme tubuh menjadi semakin baik. Dan yang keempat, membersihkan, katanya, yunadziful badan minal fadalat warawasib, gitu bahasa Arab. Membersihkan badan dari berbagai macam kelebihan makanan dan endapan yang ada di dalam usus dan badan kita. Masalah yang dihadapi oleh masyarakat internasional sekarang, Amerika, Eropa Barat, Jepang sekarang, apa itu? Obesitas, kegemukan. Jadi Islam menjawab tantangan zaman kontemporer. Kalau Anda pengen tidak obesitas, yang berpotensi bisa diabetes, bisa kolesterol tinggi, bisa heart attack, puasa. Kalau gitu puasa penting. Dan sehat itu penting buat hidup kita. Kalau kita sehat, kita bisa menikmati hidup, bisa ibadah dengan baik. Puasa juga bisa menolak kegemukan. Ya. Apalagi katanya? Menolak berbagai macam risiko penyakit. Jadi kalau gitu benar Nabi, puasalah, pasti kamu sehat. Yang kedua, faedah puasa secara kejiwaan, menjihat birruh, ya, secara psikologis. Orang kalau puasa, dia dilatih dalam dua hal. Yang pertama, sabar, itu bahasa agama. Kalau bahasa operasionalnya, orang kalau puasa dilatih ulet, tegar, tahan uji, tidak mudah menyerah, tidak gampang ngeluh. Gitu. Ulet, tahan uji, tegar, tidak mudah menyerah, tidak mudah mengeluh, itu mental yang bagus menghadapi hidup yang begini, sangat kuat dinamika. Dalam hadis lain katakan, wasabru sawabuhu al-jannah. Sabar itu balasannya surga. Jadi kalau bapak pengen masuk surga, pilihannya puasa. Yang kedua, puasa itu melatih orang hidup cermat, berpikir cermat, mengambil langkah cermat. Coba bapak lihat, para filosof barat, Yunani, Aristoteles, Socrates, Pythagoras, Plato, itu kalau mau mendapatkan pemikiran yang cemerlang, dia puasa dulu ya. Dengan puasa pikiran menjadi begitu cemerlang, dia bisa mengambil putusan-putusan yang baik-baik, kesimpulan yang bagus-bagus, bisa membuat dalil. Kalau gitu puasa mahal, dia bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi manusia. Orang bisa sangat kreatif untuk menciptakan sesuatu. Dan puasa melatih orang bersyukur. Gimana syukur? Ketika orang kaya puasa, dia lapar. Orang nggak kaya juga puasa lapar. Nah, ketika si kaya lapar, dia mikir dia, mungkin saudara-saudara saya fakir miskin, laparnya bukan cuma Ramadan, tiap hari dalam setahun. Nah, kalau gitu saya mesti berbagi nih. Itu sebabnya Ramadan itu peluang untuk bersedekah. Sehingga ada hadisnya, afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Baik, kita lanjut lagi. Ada faedah yang ketiga. Yang ketiga apa? Secara sosiologis, secara ilmu kemasyarakatan. Puasa melatih masyarakat hidup dalam keteraturan, teratur. Makan satu makan semua, gitu. Nggak makan satu nggak makan semua. Ada jam-jam tertentu orang makan bareng, teratur.
dalam kebersamaan. Apa ya? Cinta keadilan, hubbul adl wal musawah. Nggak ada beda kaya miskin. Kalau lagi puasa sama-sama lapar. Buat apa kita sombong-sombong sama orang? Sama juga lapar dengan dia. Kalau gitu gimana? Melatih hidup adil, merealisasikan kasih sayang. Orang kalau puasa muncul empati, pengen berbagi, pengen nolong. Makanya zakat di bulan Ramadan, zakat fitrah, zakat mal setiap selesai nisab dan haulnya. Dan yang keempat katanya, puasa itu bisa mencegah kejahatan dari masyarakat dan kerusakan. Gimana maksudnya? Kalau orang puasa, nggak mungkin ada pencuri, nggak mungkin ada maling, nggak mungkin ada korupsi. Kenapa? Begitu dia puasa, dia sadar ada Allah melihat dia, Allah tahu dia, Allah dengar dia. Kalau semua orang kayak begini, nggak ada jahat. Kalau gitu puasa penting. Baik, kita lanjut lagi. Karena puasa itu ibadah. Ini ngaji baru masuk fikihnya nih. Maka puasa itu ada syaratnya. Syaratnya apa tuh? Muslim. Kalau bukan Muslim nggak wajib puasa, karena dia tidak diwajibkan. Begitu dia Muslim, wajib puasa. Tapi lihat dulu, berakal, akil. Dia bisa bedain ini baik, ini buruk. Yang ketiga, baligh. Baligh itu cukup umur. Anak laki-laki biasanya kalau disebut cukup baligh itu kalau sudah ihtilam, sudah mimpi. Perempuan kalau sudah haid, begitu sudah mimpi laki-laki, begitu sudah haid perempuan, wajib puasa. Kalau nggak puasa dosa dia. Dan yang keempat, mampu melaksanakan puasa. Apa? Sehat fisiknya, sehat batinnya. Kalau ini dipenuhi, wajib puasa. Baik, kita lanjut lagi. Supaya puasa sah, puasa mesti memenuhi rukunnya. Kalau bahasa ngaji-ngaji kita dulu waktu di kampung kan, arkanus saum gitu. Rukun puasa ada berapa? Satu, an-niyah, niat. Kenapa niat rukun? Kata Imam Syafi'i, 2/3 urusan hidup orang beragama isinya tentang niat. Kenapa mesti niat? Kan ada hadis Muslim, innamal a'malu binniyat. Kata Imam Syafi'i, mahallun niyah fil qalbi wa talaffudhu sunnah. Tempatnya niat di hati katanya, dan melafalkannya sunnah. Karena itu tidak heran di banyak masjid di Indonesia, termasuk di Malaysia, di Singapura, orang kalau habis tarawih nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadis sana lillahi ta'ala. Terus kalau puasa Ramadan kapan pasang niatnya? Berdasarkan hadis Tirmidzi, pasang niat puasa wajib malam sebelum puasa dilaksanakan. Itu hadisnya. Man lam yabit siyamin al-lail fala siyamalah. Siapa yang tidak berniat puasa di malam bulan Ramadan, besoknya nggak dianggap puasanya. Karena itu masuk akal. Kenapa orang habis tarawih baca nawaitu shauma ghadin? Emang nggak boleh di rumah? Boleh. Cuman biasanya kalau sudah pulang ke rumah suka lupa. Banyak urusan. Jadi ada orang berpikir gini. Kemarin saya ditanya orang, boleh nggak kita puasa niatnya sebulan sekali aja? Kan lebih praktis. Saya selama ini niatnya sebulan sekali di depan. Oh gini, puasa beda dengan sholat. Gimana bedanya puasa dengan sholat? Kalau sholat satu paket, Bapak sholat zuhur 4 rakaat. Di rakaat ketiga batal karena keluar angin. Akibatnya Bapak wudu lagi. Bapak ngulang lagi sholatnya.
Yang diulang dari rakaat pertama atau ketiga? Diam aja. Rakaat pertama. Artinya sholat zuhur itu 4 rakaat. Meskipun batal di rakaat ketiga, dimulai dari rakaat pertama. Beda dengan puasa. Kalau bapak puasa, hari pertama oke, nggak ada masalah. Kedua, ketiga sampai ke 10 rapi. Pas hari ke-11 batal karena sakit. Karena sakitnya maka nggak bisa puasa. Jadi utang 1 hari. Yang mesti dikodok sama bapak sama orang itu dari tanggal 1 tanggal 11 doang. Hah? 11 doang. Kalau begitu puasa per day, niatnya per hari, bukan per month. Satu. Yang kedua kelemahannya di sini nih. Yang berpendapat bahwa puasa itu sebulan sekali niatnya nih. Ada hadis Turmuzi. Siapa yang tidak berniat puasa di malam bulan Ramadan, tidak dihitung puasa besoknya. Di situ. Jadi kalau gitu mana? Niat sebulan sekali bagus, tapi setiap malam diperbaharui, ditajdid. Jadi nggak jelek niat sebulan sekali, cuman tiap malam diperbaharui lagi. Apa bedanya niat puasa sunnah dengan puasa wajib? Kalau puasa sunnah boleh mendadak. Misalnya, Bapak Ibu puasa Senin Kemis. Hari Senin kemarin. Bapak nggak ingat kalau itu Senin. Bapak sholat di masjid. Berjamaah di masjid. Udah selesai sholat berjamaah, ingat, oh ini hari Senin nih. Saya niat puasa, boleh. Boleh. Asal caranya belum makan nasi uduk, sama ketan urap, sama kopi. Ada dalilnya? Nggak ada. Nabi Muhammad pernah pagi-pagi nanya sama istrinya, hal min tu'am, ya Aisyah, hai Aisyah, ada nggak makanan yang bisa dimakan pagi ini? Kata istri beliau, khalatlah, nggak ada ya Rasulullah. Idzan inni shaim ilal masa. Kalau gitu saya puasa sampai tadi sore. Ya Allah, niat mendadak puasa sampai tadi sore. Kayaknya jarang orang kayak begini ya. Yang ada juga marah. Di kemana itu duit sama ini kan gitu. Baik. Yang berikutnya, kalau puasa itu imsak, menahan diri. Anil akli wasyurbi wal jima' pindahan. Menahan diri dari makan, minum dan bersebadan di siang hari bulan Ramadan. Sejak apa? Sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Hingga kalau Bapak baca di internet itu, di jadwal-jadwal sholat yang banyak di grup-grup WA itu ada imsak jam sekian, subuh jam segitu. Biasanya antara imsak dengan subuh jaraknya 10 menit. Bertanya, dari mana tuh menentukan 10 menit itu? Ada hadisnya. Nabi Muhammad itu bukan cuman buka puasa bersama, tapi sahur bersama. Nabi kadang sahur bersama-sama. Sini sahur bersama. Sahur bersama. Nah, sahabat yang ikut sahur bersama Nabi cerita kepada temannya yang nggak sahur bersama Nabi. Yang nggak sahur bersama nanya, berapa jarak antara Nabi selesai makan sahur dengan adzan subuh? Kata yang ikut sahur, qadra khamsina ayat. Sekitar membaca Quran 50 ayat. Kok 50 ayat? Dulu kan belum ada logi, belum ada jam. Ini 50 ayat. Nah, dihitung sama ulama. 50 ayat berapa menit? Dihitung dengan menggunakan pendekatan logika. Kalau baca Yasin 83 ayat, rata-rata itu 15 menit. Maka kalau baca Quran 50 ayat, dipastikan 10 menit. Nah, sehingga kalau subuh 4.37 misalnya gitu,
maka imsak 4:27. Apa artinya? Begitu sudah masuk imsak, berhenti makannya, berhenti minumnya. Imsak, menahan diri. Buat apa? Mempersiapkan amal yang lebih besar lagi. Subuh berjamaah, wudu, gitu, bersih-bersih, gosok gigi dan macam-macam. Jadi mesti ada persiapannya supaya amal yang lebih strategis itu bisa dilakukan dengan baik. Baik. Ya, memperhatikan waktunya sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kita lanjut lagi. Jadi kita lewatin aja, sudah tahulah. Sebetulnya ayat tentang perintah puasa ini dia. Mana ayatnya? Tadi itu di pojok sana tuh. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Maka barang siapa, katanya, yang hadir di bulan Ramadan, falyasumhu, itu fi'il amr itu. Ya. Falyasumhu, maka wajib bagi orang itu berpuasa. Kalau kutiba alaikumusiyam itu berupa statement, kalimat pernyataan. Kalau ini perintah langsung. Siapa di antara Anda yang hadir di bulan Ramadan, tidak sedang bepergian, tidak dalam keadaan sakit, wajib puasa. Kita lanjut lagi. Kenapa kita disuruh puasa? Supaya dekat sama Allah. Dan di bulan Ramadan itu Allah membuka peluang pada kita, hambanya, untuk dekat pada Allah sedekat-dekatnya. Ini ayat ada asbabun nuzulnya. Sahabat nanya, ya Rasulullah, katanya, aqaribu rabbuna, apakah Tuhan kita itu dekat? Kalau dekat, kami akan bisik-bisik, katanya. Ambaidun, atau Allah itu jauh? Kalau emang jauh, kami akan panggil dia biar dekat. Itu pertanyaan. Ketika ditanya seperti itu, Allah turunkan malaikat Jibril. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang aku, kasih tahu aku dekat. Akunya Allah. Dekat dalam arti apa? Bukan dekat dalam arti jarak, dekat dalam arti sifat. Mana tandanya sifat Allah dekat? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan memperkenankan setiap hambaku yang berdoa apabila dia meminta pada aku. Nah, di bulan Ramadan dibuka peluang itu. Puasa itu mendekatkan diri pada Allah. Doa itu mendekatkan diri pada Allah. Tarawih itu mendekatkan diri pada Allah. Baik, kita lihat lagi. Nah, apa yang sunnah waktu Ramadan? Kalau waktu masuk Ramadan, ada beberapa hal yang sunnah. Satu, ta'jilul fitr, menyegerakan buka puasa. Bukan belum azan dan makanannya, bukan. Begitu azan maghrib, amal pertama buka puasa. Ada sahabat datang, ya Rasulullah, katanya, mana yang mesti saya lakukan ketika azan maghrib dilantunkan, sholat maghrib kah atau buka puasa? Kata Nabi, aftir wasalli, buka puasa dulu baru sholat. Berdasarkan hadis ini, mensegerakan buka puasa itu sunnah. Begitu azan buka deh. Buka puasa yang bagus niru Nabi. Dalam Istobroni, Nabi kalau buka puasa minum air putih, makan rutop. Kalau nggak ada rutop, makan kurma. Kalau nggak ada, minum air yang manis. Kurma dulu ya? Air putih dulu. Air putih dulu supaya melancarkan jalan ini. Air putih nih, nah, jangan es. Kalau udah ada umur, kalau minum es kadang-kadang itu pilek. Air putih, ya arangan tuh. Saya dulu pernah diminta memberikan paparan tentang bagaimana puasa Nabi menurut hadis-hadis Rasulullah. Saya jelasin, minum air putih. Sebelah saya ada dokter dari Sorbonne,
dari Perancis. Waktu saya bilang minum air putih didoakan lebih dahulu, terus sebelahnya ini ngomong sama saya, dia ngomong di depan publik, yang dilakukan Nabi itu udah benar katanya. Karena kalau orang berdoa menyebut asma Allah, ini air yang di depannya ini membentuk struktur molekul Allah, Allah, Allah. Semuanya molekulnya membentuk Allah. Dan ini katanya, kata si dokter itu, sekarang masih ngajar di ITB. Ini katanya energi positif yang kalau diminum bisa mengalahkan energi negatif yang ada dalam badan kita. Oh, kalau gitu benar Rasulullah. Air putih, kurma. Kenapa kurma? Kurma itu meskipun manis, dia tidak menimbulkan penyakit diabetes. Tidak menimbulkan penyakit. Jadi bagus kurma. Yang bagus, kata Anas bin Malik, makan kurma 3. Witir. Yuftir ala witrin, ganjil. Kurma 3 itu kalau dimakan, kalori yang dihasilkan itu cukup buat membiayai kegiatan dari mulai buka puasa sampai sahur. Ya Allah. Kita kalau baru makan kurma 3 bulan buka namanya. Baru ngebatalin doang. Jadi kalau ngikutin gaya hidup Nabi, bulan Ramadan bulan hemat. Jadi nggak mungkin orang boros. Baik, kita cepat doa. Yang ketiga katanya, berdoa ketika buka puasa. Kan dipersoalkan tuh di banyak media sosial. Doa dulu atau buka puasa dulu? Karena ada hadis tadi, inna lis-shaimi da'watu inda fitri la yujab. Bagi orang yang berpuasa doanya tidak ditolak ketika berbuka puasa, maka sebagian ulama fikih mengatakan doanya dulu, udah selesai doa baru minum. Meskipun bacaan doanya salah satunya kan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ada yang pikirannya atas rezeki yang kau berikan pada saya berbuka gitu. Dianggap makan dulu, buka baru, habis buka baru doa gitu. Tapi sebagian ulama mengatakan bagus doa dulu kemudian berbuka. Yang berikutnya santap sahur. Bagus sahur, Pak. Satu-satu yang membedakan kita dengan puasa orang agama lain, sahur. Hadisnya ada. Bukhari Muslim. Tasahharu kata Nabi. Fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kamu katanya. Karena dalam makan sahur itu ada berkahnya. Di mana berkahnya? Nabi Allah SWT itu menawarkan kita supaya sahur, supaya kita untung. Kenapa? Karena waktu sahur itu waktu yang mustajab. Ya. Kalau doa, Nabi tanya, ya Rasulullah, doa asma, kapan doa sangat didengar oleh Allah? Sulusul lail akhir, sepertiga malam terakhir. Kapan itu katanya? Waktu sahur, ketika sahur. Ya, maka kita suruh bangun sahur supaya itu. Yang kelima, melambatkan sahur, takhirus sahur sampai menjelang imsak. Ini masih panjang nih ceritanya nih. Cuman dari jam 11:04 nih. Lu udah ngeliwatin aturan nih. Nanti saya dianggap korupsi lagi nih. Masih ada. Apa yang makruh, apa yang membatalkan, apa yang mubah, apa yang dimaafkan, masih banyak. Kita buka tanya jawab aja ya, mendingan ya. 5 menit ya. Saya mohon izin mundur boleh ya? Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi jawab. Tapi pada jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Karena waktu terbatas, kita berikan satu pertanyaan saja. Ya.
kasih Ananda Rachel. Rachel ya, berapa tahun? 12 tahun dan kerja di SD luar biasa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak Ustaz ya, hormati rekan-rekan jamaah, ada sedikit atau ada beberapa pertanyaan. Betul sudah. Gambar ya, melalui tayangan slide ini. Cuma kan suka ada yang salah kaprah Ustaz ya. Contohnya ketika kita berbuka, doa dulu atau buka dulu gitu kan. Tadi sudah disampaikan ada hadisnya. Memang apalagi sekarang di media sosial itu berseliweran ya. Iya, doa macam doa dan sebagainya. Ketika kita berbuka terus setelah membacakan doa Allahumma lakal hamdu kan betul. Ada juga sebelum berbuka atau saat berbuka itu bacaan doanya sudah berdoa itu ya dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kaitannya dengan saat berbuka tadi disampaikan itu termasuk saat mustajab ya, doa dari doa berbuka tadi berbuka. Tapi mohon maaf kita nih termasuk saya pribadi keluarga teman-teman ketika mustajab itu kadang-kadang kita kayak takjil berbuka jadi macet kan, berbuka jadi nggak menyegerakan berbuka. Jadi lama ini masalahnya ya jalan yang macet. Berarti kita memang jangan cari takjil menjelang nanti ya, ada strategi. Terus yang kedua saat sahur dan imsak itu jadi apa ya, salah kaprah juga. Bagaimana kalau kita bangun terlambat? Ini kan waktu imsak gitu ya, tinggal 10 menit lagi. Sedangkan subuh dari jaraknya 10 menit. Menjelang azan subuh kita katakanlah masih minum, menunya boleh apa enggak itu? Apakah masuk kategori waktu atau sebagainya? Saya kira itu Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang kedua dulu yang jawab juga. Kalau kita bangun terlambat, kemudian pas lagi makan imsak atau pas lagi makan azan maghrib, azan subuh, gimana kan gitu. Kalau ngikutin hukumnya, mulainya puasa itu min tulu'il fajri, sejak terbit fajar. Jadi begitu azan subuh udah mulai stop tuh, mutlak gitu. Terus ada apa buat ada pakai imsak segala gitu. Imsak 10 menit itu adalah ikhtiar rohani agar kita lebih siap gitu. Jadi kalau misalnya bangunnya terlambat, udah masuk imsak tapi belum subuh, silakan makan gitu. Begitu azan stop. Jadi masalah. Pas azan mulut masih penuh nih, apa dimuntahin? Enggak, telan aja. Tapi ya sisa jangan terusin ya. Jangan. Tanggung tinggal dikit lagi, enggak bisa. Tapi yang biasa tiap hari ya. Yang bagus kalau orang Lebih awal. biasa, kalau kita sih umumnya kedengeran suara, kalau di kampung saya itu asal mau sahur anak-anak keliling tuh pada mukul beduk keliling gitu, ngebangunin gitu. Jadi kemungkinan telat kayaknya kecil gitu. Kecuali luar biasa. Terus kalau kita buka puasa di jalan, lagi naik mobil, pas di jalan macet, azan maghrib, gimana? Batalin aja, minum air aja gitu. Minum air putih. Nah pas minum air putih, doa. Jadi gimana kan gitu ya. Sholatnya gimana kalau di mobil? Kan bisa. Kalau nggak ada air, tayamum aja. Jadi tidak menghalangi, tidak mesti. Kalau di mobil sih nggak masalah ya. Kalau di mobil nih, kalau di masjid kita cari musola, cari masjid terdekat. Yang penting begitu deng azan, buka, plus doa, gitu ya. Masih ada lagi? Bapak jauh nih rumahnya.
kalau jadi pemimpin tegas dia. Cuma satu ya satu aja katanya gitu. Bagus juga ya. Kita baca doa semuanya sehat dan berkah, bisa sukses Ramadan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'i sabil. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan salimin ghanimin farihin makbulin mustabshirin faizin birahmatika arhamin. Rabbana taqabbal du'ana wa yassir lana umurana wahdina subulas salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.